Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Ruslan. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan game storyboard atau hasil simulasi game yang telah kami buat dengan judul Tracing Adventure. Perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Jenny Aukta sebagai game designer. Yang kedua ada Sharon Setiawan sebagai game artist. Yang ketiga ada Valerian Giovanni sebagai game programmer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterangan dari game. Judul dari game ini adalah Tracing Adventure dengan genre single player adventure game yang berlatar cerita pemain menjalankan karakter untuk mencari harta karun berisi soal dan menjawab soal tersebut. Setiap soal yang dijawab akan memberikan poin untuk lanjut ke stage berikutnya. Karakter utama dari game ini bernama Anto, sedangkan karakter musuh yang terdapat pada game ini adalah monster laut dan kelelawar. Objektif dari game ini ialah menjawab soal yang terdapat pada harta karun untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Keterangan pembelajaran. Mata pelajaran yang kami gunakan dalam game ini yaitu matematika dan fisika. Materi yang kita gunakan untuk matematika yaitu turunan, sementara yang fisika ada dinamika partikel. Batasan materi untuk matematika yaitu turunan aljabar, sementara yang fisika ada gaya normal, gaya gesek, dan dinamika partikel pada katrol. Jenjang dan kelas yang bisa memainkan game ini adalah kelas 11 dan kelas 12 SMA. Storyboard layar menu utama game. Pada layar ini, pemain dapat melakukan navigasi menggunakan tombol-tombol yang tersedia. Yang pertama, tombol play. Tombol play berfungsi untuk menampilkan layar gameplay yang nantinya akan dimainkan. Yang kedua, tombol skor tertinggi. Tombol skor tertinggi berfungsi untuk menampilkan layar skor tertinggi yang pernah dimainkan. Yang ketiga, tombol tentang. Tombol tentang berfungsi untuk menampilkan keterangan tentang game. Yang keempat, gambar speaker. Gambar speaker ini berfungsi untuk memainkan musik. Dan untuk efek suara, pemain juga bisa memilih memainkan musik atau mematikannya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian alur game. Di sini kita mulai dari layar menu utama. Di layar menu utama ini berisikan 3 tombol navigasi. Yang pertama, tombol navigasi ke layar tentang, kemudian ke layar skor tertinggi, dan kemudian ke layar gameplay. Tadi sudah dijelaskan tentang layar gameplay, layar skor tertinggi, dan layar tentang. Kemudian ketika kita masuk ke layar gameplay, kita mulai dari stage pertama. Dari stage pertama kita memulai game, kemudian setelah timer habis, nanti kita akan mendapatkan skor akhir kita di stage pertama. Jika skor memenuhi, maka kita bisa lanjut ke stage berikutnya, di stage 3. Dan di stage 2. Kemudian kalau stage 2 skornya memenuhi lagi, kita bisa lanjutkan ke stage berikutnya, begitu seterusnya. Namun pada simulasi game kali ini kita hanya menggunakan stage pertama. Kemudian jika skor tidak memenuhi, kita akan dialihkan ke layar kalah. Setelah itu ada 2 pilihan, main lagi atau tidak. Jika iya, maka kita akan kembali ke stage pertama, yaitu mulai dari awal kembali stage pertama. Jadi game yang misalnya kita sudah sampai stage 5 atau 6 dan kita kalah, maka kita akan kembali ke stage pertama. Jika kita memilih tidak, maka kita akan kembali ke layar utama karena kita tidak ingin main lagi seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storyboard dari layar skor tertinggi. Pada layar ini pemain dapat melihat skor tertinggi yang telah didapatkan dalam permainan. Ada 2 jenis tombol yang bisa ditekan oleh pemain. Yang pertama ialah tombol anak panah. Ketika tombol anak panah ini ditekan oleh pemain, maka pemain akan dibawa kembali ke layar game menu utama. Yang kedua adalah tombol atau gambar speaker, yang mana ketika pemain menekan tombol atau gambar speaker ini, pemain bisa memainkan ataupun menonaktifkan suara atau background musik. Lalu yang kedua ada
storyboard dari layar tentang. Pada layar ini ditampilkan mengenai informasi tim pembuat permainan, tak hanya guru pembimbing namun juga tim pengembang dari simulasi game atau game yang telah kita buat. Ada 2 jenis tombol sama seperti layar skor tertinggi, yaitu yang pertama tombol anak panah yang mana ketika pemain mengklik tombol anak panah ini, pemain akan dibawa kembali ke layar game menu utama. Sedangkan tombol yang kedua ialah tombol atau gambar speaker, yang mana ketika pemain mengklik tombol atau gambar speaker ini, pemain dapat memainkan suara ataupun menonaktifkan suara. Efek dari suara yang muncul pada layar ini ialah musik ceria, yang mana pemain bisa memilih ingin memainkan ataupun mematikan musik. Yang selanjutnya ada storyboard gameplay. Pada layar ini, pemain dapat memainkan game utama dengan beberapa aturan permainan, yaitu pemain menggerakkan karakter untuk mencari harta karun dan menghindar dari monster pada setiap stage. Setiap harta karun yang didapat berisi sebuah soal fisika atau matematika. Pemain harus menjawab soal yang diberikan untuk mendapat poin. Jika soal tidak berhasil dijawab, maka terdapat pengurangan poin. Dan juga jika karakter mengenai monster, maka akan terdapat pengurangan poin pula. Pada game ini terdapat timer di setiap stage-nya. Jika waktu pada timer sudah habis, maka pemain sudah tidak bisa melanjutkan game. Pemain dapat lanjut ke stage berikutnya jika skor yang didapat pemain memenuhi kriteria. Game akan selesai ketika pemain sudah melewati beberapa stage. Ada beberapa tombol yang bisa diklik pada layar gameplay ini, yaitu tombol analog yang mana bisa digerakkan oleh pemain. Yang kedua, pemain dapat mengklik tombol exit jika ingin keluar dari game. Efek suara yang ditampilkan pada layar ini ialah musik ceria. Maket atau sketsa atau purwarupa. Yang pertama ada karakter. Karakter ini merupakan karakter utama yang ada di dalam game, yang bernama Anto. Yang kedua ada monster. Monster dibedakan menjadi 2 jenis. Dan yang ketiga ada latar. Latar di sini menunjukkan adanya 3 stage, yaitu stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga. Baik, kita sekarang masuk ke dalam slide simulasi. Mari kita mensimulasikan game ini. Jadi kami sudah membuat sebuah simulasi dari game ini full dari PPT. Ini merupakan layar utama yang tadi sudah dijelaskan. Pertama kita akan mencoba untuk memasuki layar tentang dulu ya. Navigasi di layar tentang. Jika layar tentang ditekan, maka kita akan masuk ke layar tentang itu sendiri. Tampilan layar tentang seperti ini. Nah, di setiap layar nanti akan disediakan speaker di pojok kanan bawah. Tombol speaker ini digunakan untuk memainkan musik. Jadi ketika ditekan maka akan mengeluarkan musik. Jadi ini dibuat menggunakan audio. Jadi audionya kita ambil, kemudian kita inputkan ke PPT, kemudian kita menggunakan triggers. Jadi kita download sebuah gambar yang seperti speaker ini, kemudian kita triggerskan play musiknya di tombol speaker ini. Kemudian di sini ada tanda panah. Di sini juga menggunakan triggers. Jadi ketika kita klik tanda panah di sebelah pojok kiri bawah ini, maka kita akan kembali ke layar utama. Begitu juga jika kita menavigasikan ke layar skor tertinggi. Jika kita tekan, kita akan masuk ke layar skor tertinggi. Itu juga menggunakan triggers. Menggunakan action, maksud saya menggunakan action. Jadi ketika kita klik tools bagian action, kita pilih slide yang akan dituju sesuai dengan slide yang diinginkan.
Sini juga sama, bisa dimainkan musik di sebelah pojok kanan bawah speaker. Juga mematikan. Nah, isi dari skor tertinggi ini adalah nanti ketika bermain, setiap pemain akan ditampilkan skornya khusus untuk 10 besar yang tertinggi yang bermain pada sebuah perangkatnya, satu perangkat. Kemudian kita kalau online nanti misalnya ada developer atau pengembang, jika online mungkin ini bisa dibuat menjadi sebuah server, mungkin server Asia atau seperti game-game yang lain itu server Asia, server Eropa atau apapun. Jadi skor tertingginya berdasarkan server. Nah, ini di pojok kiri bawah juga sama, ada anak panah, ini gunanya untuk kembali ke layar utama. Nah, setelah itu kita coba gameplaynya. Kita tekan pada tombol play. Nah, di sini ada loading, kemudian ada sedikit animasi itu seperti lingkaran yang bergerak, itu juga menggunakan animation wipe. Di sini setelah loadingnya selesai akan muncul gambar seperti ini. Nah, kita disuruh tekan go. Nah, ketika kita tekan go, ini juga menggunakan triggers. Jika go ditekan, maka kita akan langsung masuk ke layar gameplaynya itu sendiri. Di layar gameplay tentunya sudah ada musik juga, tombol speaker di bawah exit. Kemudian ini tampilan gameplaynya seperti ini kurang lebih. Jadi pemain mengandalkan analog di pojok kiri bawah seperti biasanya. Jika di mobile phone, pemain bisa mengandalkan analog di sini. Nah, di sini di pojok kanan atas itu terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada skor, kemudian ada time. Nanti kita simulasikan semuanya. Timer sama skornya. Kita simulasikan, dan juga ada tombol exit. Exit juga nanti kita akan simulasikan. Tapi sebelum itu kita simulasikan dulu gameplaynya. Jadi ada 3 simulasi di sini yang sudah saya buat. Yang pertama simulasi waktu. Simulasi waktu ini nanti akan menunjukkan seperti apa sih waktunya itu. Nah, jika ditekan simulasi waktu, maka pada bagian timer akan menghitung mundur waktu tersebut. Nah, perhitungan mundur inilah itu dibuat dari animation juga. Kita menumpuk angka, kemudian kita hanya main pada bagian in dan out dari angka tersebut. Jadi in dan out-nya gantian, seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk simulasi pertama menjawab soal. Jadi ada 2 macam materi yang diambil. Yang pertama ada fisika, yaitu tentang dinamika partikel. Jadi yang pertama ini tentang fisika. Ketika tombol simulasi 1 ditekan, maka karakter akan berjalan ke peti. Jadi nanti tujuannya adalah karakter menghindari musuh, monster yang bergerak, yang digerakkan oleh komputer tentunya. Kemudian untuk karakter sendiri itu nanti digerakkan oleh pemain, dan tujuannya adalah tadi untuk mendapatkan peti sebanyak-banyaknya. Nah, ketika peti sudah didapatkan, akan muncul sebuah soal seperti ini. Sebuah benda bermasa 20 kg, ini soal fisika yang bagian dinamika partikel. Tersedia ada 5 pilihan jawaban setiap soal. Peserta pemain harus bisa memilih jawaban yang benar untuk mendapatkan skor. Jika jawabannya salah, tidak akan mendapatkan poin, tapi tentu saja rugi di bagian waktu. Jadi nanti waktu terus berjalan meskipun saat pemain menjawab soal maupun menggerakkan karakter. Di sini sudah saya setting jawaban A itu jawaban yang benar. Jawaban B, C, D, E itu salah. Jadi kalau misalnya kita tekan B, maka yang keluar nanti akan seperti ini.
Nah, ini menandakan salah, yaitu silang. Ini dibuat dengan menggunakan trigger juga. Jadi kita buat shape oval, kemudian di dalamnya kita tulis tanda X, kemudian diwarnai merah, dan di oval ini kita kasih animasi appears, yaitu animasi untuk masuk ke dalam slide. Kemudian diberikan triggers ketika kita memencet B, C, D, dan E. Jika kita memencet B, C, D, dan E, nanti yang keluar adalah tanda silang, karena jawabannya salah. Kalau kita tekan, ini kan disuruh mengklik untuk melanjutkan. Kalau kita tekan, nanti semuanya akan hilang. Nah, itu kita juga menggunakan triggers. Jadi kita memberikan animasi. Bentar, saya akan munculkan lagi. Jadi kita memberikan animasi pada soal, jawaban, semua jawaban, soal, dan juga pada shape oval ini sendiri, supaya nanti hilang. Kita menggunakan animasi disappears. Jadi kita berikan kepada semuanya yang ada, yang muncul sekarang ini. Kemudian ketika kita klik, kita triggerskan pada bagian oval. Jadi ketika oval diklik, semuanya hilang. Seperti itu. Nah, kita akan coba kalau kita menjawab jawaban yang benar nanti. Kita coba. Tadi kalau kita menjawab jawaban yang salah, skornya masih tetap 0. Nah, skor yang ada di sini masih tetap 0. Tapi mari kita coba kita menjawab dengan jawaban yang benar. Jika kita menjawab jawaban yang benar, tadi jawabannya A, maka skor akan bertambah 110. Skor ini tergantung pada kesulitan masing-masing soal. Jika soalnya semakin sulit, maka skornya yang didapat juga akan semakin besar bobot soalnya, bobot skornya. Nah, ini juga menggunakan aplikasi trigger, menggunakan tools triggers. Jadi ketika kita mengklik A, nanti akan memunculkan shape yang ini. Kita berikan animasi dulu pada shape-nya. Nah, ini juga sama, ketika kita klik bagian oval, maka semuanya akan hilang. Nah, ini kita juga memberikan animasi disappears kepada tadi soal, jawaban, dan juga oval itu sendiri. Kemudian di-triggerskan ke oval. Seperti itu. Dan mari kita coba untuk jalankan simulasi kedua, yaitu soal matematika. Sebenarnya semua soal bisa diterapkan pada game ini. Apapun soalnya bisa, karena bentuk untuk menjawab soalnya itu adalah pilihan ganda. Dan juga ada soalnya yang tertulis. Kita coba untuk simulasi yang kedua. Karakter seperti biasa. Ini juga menggunakan custom pad. Saya menggunakan custom pad. Jadi karakter harus menghampiri peta karun supaya bisa mendapatkan soal. Nah, ini keluar soal matematika. Matematika tadi tentang turunan aljabar, turunan pertama aljabar. Yang pertama ada soal diketahui sebuah fungsi fx, kemudian jika f aksen adalah turunan pertama fx, maka nilai dari f aksen 1 adalah, nah kita disuruh menentukan jawaban seperti tadi, seperti soal fisika tadi, hampir sama. Di sini sudah saya setting kembali bahwa jawaban yang benar adalah A. Jika kita tekan jawaban yang lain, misalnya kita tekan jawaban E, maka yang keluar sama seperti tadi. Tanda silang di dalam oval. Artinya jawaban salah. Juga sama dibuat triggers dan juga animasi tadi. Ini kalau kita klik juga sama, nanti akan hilang. Nah, ketika jawaban kita salah, itu aja skornya 0. Nah, kita klik nanti hilang. Kemudian kita coba lagi kalau kita menjawabnya dengan benar. Mari kita coba jawab dengan benar. Jika kita jawab dengan benar, jawabannya kan A, sudah saya setting tadi, maka yang keluar adalah tanda centang hijau. Cara membuatnya juga sama. Jadi skor di sini nanti juga akan berganti menjadi 110. Ini juga menggunakan animasi. Jadi skor yang 0 ketika
diberi skor yang 0 tadi diberi animasi disappears, kemudian skor yang 110 diberi animasi appears. Sehingga semuanya itu tadi ditriggerskan ke A. Karena A tadi jawaban yang benar, sehingga skornya harus bertambah. Nah, ini juga sama ketika kita klik untuk lanjutkan, maka nanti semuanya hilang. Itu sama menggunakan animasi dan triggers pada ovalnya tadi. Kemudian di sini tadi sudah disimulasikan semua, timer, skornya tadi juga sudah disimulasikan, musiknya juga sudah disimulasikan, kemudian tinggal tombol exit. Tombol exit ini jika diklik itu berfungsi untuk ketika pemain ingin keluar dari permainan. Misal di tengah-tengah permainan pemain ingin keluar, jadi kita klik tombol exit, kemudian ada dua pilihan. Ini mengantisipasi jika misal tombol exitnya itu tertekan oleh pemain, jadi masih ada dua kesempatan untuk memilih. Ketika tombol exit ditekan, maka seluruh arah permainan akan berhenti di sini. Kemudian terdapat dua pilihan kembali untuk meyakinkan apakah dia mau keluar atau tidak. Jika tidak tombol tidak diklik, maka pemain akan kembali ke dalam permainan. Itu karena kita menggunakan animasi juga. Jadi animasinya disappears pada shape yang rectangle, kemudian shape yang oval. Kita berikan animasi disappear semua, kemudian kita triggerskan ke shape tidak, sehingga jika shape tidak diklik, maka kita akan kembali ke game, semuanya hilang. Kemudian jika kita mengklik tombol ya, kita akan kembali ke layar utama. Jadi kita menggunakan pada tombol ya ini action, kita berikan action pada shape oval pada bertulisan ya, supaya kita bisa kembali ke slide pada layar utama. Jadi ketika kita klik ya, maka kita akan kembali ke layar utama. Baik, itu tadi merupakan simulasi game dan sekaligus mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jaga kesehatan selalu di masa pandemi.